Kita merenungkan kedua bacaan ini dengan melihat satu kata yang tertera di dalam kedua bacaan ini, dan kita garis bawahi untuk kita telaah dan ambil pesannya untuk kita, yaitu kata membenarkan. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma menggunakan kata ini soal pembenaran berdasarkan iman. Paulus menyatakan bahwa Allah membenarkan manusia bukan berdasarkan perbuatan ketaatan pada hukum Taurat, melainkan karena iman akan Kristus. Pembenaran oleh Allah didasarkan pada iman akan Kristus dan bukan karena ketaatan pada hukum Taurat. Maka untuk bermegah, kemegahan bermegah itu bukan karena perbuatan tetapi karena iman. Paulus membedakan di sini dua hal ini, karena kalau ketaatan pada hukum Taurat menjadi ukuran, maka tertutuplah pembenaran oleh Allah itu bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Paulus melihat bahwa penyelamatan oleh Allah dalam Kristus bersifat universal. Kristus sebagai penebus melaksanakan karya perutusannya, dan pembenaran melalui karya Kristus itu berlaku bagi manusia siapapun yang percaya kepada Dia, bukan karena ketaatan pada hukum Taurat. Dengan demikian, Paulus memberi pengajaran iman yang berharga kepada jemaat di Roma maupun juga untuk kita sekalian tentang pentingnya menyadari bahwa imanlah yang menyelamatkan, iman akan Kristus Tuhan yang menebus manusia dalam karyanya, terutama melalui salib dan kematian serta kebangkitannya. Dengan pemaparan seperti ini, Paulus mau menegaskan bahwa hukum Taurat tidak menolong manusia untuk mengalami pembenaran dari Allah itu. Maka pada bagian akhir dia katakan bahwa satu Allah yang membenarkan orang-orang bersunat karena iman, dan juga orang-orang tak bersunat juga karena iman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, orang-orang Farisi, orang-orang yang ahli Taurat menekankan hukum Taurat. Maka dalam bacaan Injil kita mendengar kritikan Yesus juga kepada mereka, karena mereka berupaya untuk melaksanakan hukum Taurat secara murni dan konsekuen, dan dengan demikian mereka berpamrih. Mereka berbuat demikian menaati hukum Taurat, dan dengan cara demikian mereka yakin bahwa Allah menyelamatkan mereka. Allah membenarkan mereka bukan karena kasih karunia dari Allah, tetapi karena Allah terikat kewajiban untuk menyelamatkan mereka karena mereka sudah melakukan hukum Taurat. Dan mentalitas Farisi seperti itulah yang dikritik oleh Yesus, karena mereka lebih sibuk dengan hal-hal periferal, hal-hal lahiriah, hal-hal untuk penekanan pada hukum Taurat secara lahiriah, dan bukan pada esensi Taurat, yaitu belas kasih, keadilan, dan sebagaimana yang dikritik oleh Yesus pada bagian lain dari versi Matius. Saudara-saudara, dengan demikian kritikan Yesus di sini terhadap Farisi yang membangun markas atau juga yang memiliki ahli Taurat yang memiliki kunci pengetahuan tetapi menghalangi orang yang masuk, itu menunjukkan bahwa Yesus melihat cara pikir mereka yang berbeda. Mereka hanya menekankan hukum Taurat, lalu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting untuk dilihat oleh orang bahwa mereka ini orang yang taat kepada Allah. Orang-orang yang mau masuk kepada kunci pengetahuan yaitu Taurat dihalang-halangi oleh ahli Taurat. Dengan demikian mereka menyombongkan diri bahwa mereka adalah pemilik pengetahuan tentang Taurat, dan orang yang mau masuk dihalang-halangi, sehingga mereka tetap ada bahan untuk menyombongkan diri. Ini berarti cara berpikir yang keliru
keliru, cara bertindak yang keliru dari orang Farisi dan ahli Taurat, dan Yesus mengkritisi mereka. Mereka membenarkan diri dengan cara yang salah, dan karena itu Yesus mengkritik mereka. Kata membenarkan juga muncul dalam Injil, tetapi dalam kaitan dengan mereka sendiri membenarkan diri dan bukan mereka dibenarkan oleh Allah. Maka apa yang dibuat oleh Paulus dalam bacaan pertama itu benar, mengajak umat Roma maupun kita sekalian supaya fokus pada iman akan Kristus. Melalui iman kita memperoleh status baru, dan status baru ese novo in Cristo mewajibkan kita juga untuk bertindak dengan identitas baru itu, menghayati ajaran Kristus, menghayati ajaran kasih Kristus, dan bukannya sibuk dengan hal-hal yang tidak penting di dalam hidup ini. Kiranya sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk selalu fokus kepada iman kita dan menghayati iman itu dalam perbuatan-perbuatan kebenaran, cinta kasih, dan keadilan, sedangkan hal-hal yang tidak penting kita abaikan di dalam